sudah menikah. Baik, Bu ya. Selamat pagi Bu Juliana. Pagi. Apa kabar? Baik. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan pendampingan kepada Ibu Juliana. Pada hari ini sebelum saya mengadakan pendampingan, saya ingin menyampaikan tujuan dari supervisi nanti itu bukan sifatnya untuk menilai ya Bu ya, tetapi sifatnya pendampingan untuk pengembangan pembelajaran ke depannya begitu. Sebelum saya masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu, saya harus mengajukan beberapa pertanyaan di pra-observasi ini. Yang pertama itu yaitu kapan saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu? Ya, waktu yang paling baik itu nanti pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Saya rasa itu yang paling tepat karena di situ pas saya masuk di jam pertama di kelas 9C. Iya Bu. Nah, jadi observasi nanti akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Oktober 2024 di kelas 9C di jam pertama ya Bu ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa ya Bu ya? Oke, baik, terima kasih Bu Diani. Kebetulan di situ pas saya pada tanggal 7 itu saya materi baru yaitu dengan judul teks label. Nah, di sini tujuan pembelajaran di sini kenapa kita harus menyampaikan teks label kepada siswa agar siswa dapat memahami teks label tersebut. Nah, sehingga mereka dapat mengetahui informasi yang tercantum pada label tersebut. Seperti biasa di situ kalau di label, misalnya kalau makan itu mereka bisa melihat komposisi atau bahan-bahan yang terdapat dalam makanan tersebut. Nah, kemudian di label tersebut juga mereka bisa mengetahui kadaluarsa makanan tersebut sehingga mereka tidak mau makan makanan dengan sembarangan. Nah, jadi terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Ya. Nah, kemudian ketika saya mengobservasi Ibu di kelas nanti, bagian mana ya Bu yang akan saya amati? Ya, saya rasa mungkin dari awal, kemudian mungkin seperti penyampaian saya kepada siswa, setelah itu kemudian pembagian tugas dalam setiap kelompok. Mungkin lebih mengarah ke keaktifan siswa ya Bu ya? Iya, itu kayaknya lebih penting. Ya. Kemudian nanti ada strategi kalau kita mau istilahnya siswa itu aktif kan berarti kita kan harus ada strateginya Bu ya yang akan kita lakukan. Strateginya seperti apa Bu? Misalnya seperti yang pengalaman yang pernah saya alami, ketika saya menyampaikan ke siswa yang memang semangat pada hari itu, nah sementara di belakang atau di samping ada anak yang tidak aktif, mungkin sedang ngobrol. Nah, mungkin saya melemparkan pertanyaan kepada siswa yang mungkin tadi kurang aktif. Nah, itu strategi saya untuk membuat mereka merasa ikut dalam pelajaran tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan observasi ini nanti harapan yang Ibu inginkan di pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Harapan saya nanti setelah mereka memahami tentang materi label saya tadi, label yang saya sampaikan, karena tadi di mana tujuan itu tadi siswa harus bisa mengetahui informasi yang ada dalam label tersebut. Nah, harapan saya karena tadi pengalaman saya anak-anak ya mungkin ketika mereka belanja mereka tinggal ambil barang itu tinggal buka makan tanpa ada melihat label atau kadaluarsa yang ada dalam makanan tersebut. Jadi harapan saya mereka tidak lagi belanja atau makan makanan yang seperti kadaluarsa. Iya, kadaluarsa ya Bu ya. Baiklah Bu Jul.
Jadi nanti kita akan bertemu di observasi kelas pada hari Senin 7 Oktober 2024. Pada saat itu saya akan berada di kelas juga. Kemudian saya berterima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan pada hari ini, dan saya ucapkan selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ya. Kira-kira aturan dalam metode kira-kira tertulis tidak? 2 kali sehari. This is right again. Juga proses terjadi overdosis. Minum obat itu harus ada anjuran dari dokter. Menggunakan resep dokter. Tidak, kamu harus membaca di labelnya. Pernah lihat label? Labelnya itu berada di mana? Labelnya itu biasa berada di mana? Di belakang. Ya, nah inilah yang disebut tulisan yang ada di botol atau di bungkusan itu namanya label. Oke, so in tolong perhatikan dulu dengan dulu ini chapter atau di bab ya. Di bab ini kita pelajari ada 3, yaitu about the content of drink and drug label. Jadi kita mempelajari tentang isian dari makanan itu, makanan maupun minuman maupun obat-obatan tadi. Nah, itu labelnya ya. Ya, bacanya. Dan the next, how to read food, drink and drug label. Nah, bagaimana sih kita membaca daripada label baik itu dari makanan, minuman maupun obat-obatan tadi ya. Jadi kita tidak boleh sembarang minum atau sembarang makan, kita harus baca dulu ya sebelum kita mengkonsumsi atau membeli makanan atau barang tersebut. Oke, the next. Yang ketiga, make imperative sentence. Siapa yang tahu atau yang mungkin pernah masih ingat pelajaran kelas pada 8 tentang imperatif. Pernah kalian meminta orang lain melakukan sesuatu? Nah, berarti itu apa? Berarti itu adalah kalimat. Kalau kita bilang meminta orang lain melakukan sesuatu, berarti merupakan kalimat. Kalau kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, berarti itu merupakan kalimat. Perintah. Dengan imperatif pernah kalian di rumah orang tuanya minta kalian melakukan sesuatu? Aku itu tolong sapu rumah. Jangan disapu dan di rumahnya hilang ya. Jangan disapu apa? Bersihkan lantai, bersihkan lantai kamar, dapur semuanya. Siapa yang Ya. Iya, sehat.
dari pokoknya jadi ketika orang tua maupun bapak ibu tadi ketika kalian melakukan sesuatu pasti melakukan sesuatu yang baik kan? Ya. Ada tidak orang tua meminta tidak sesuatu yang adalah untuk contoh atau untuk bekal kehidupan kalian sendiri. Tidak mau mendengar itu ada sendiri yang merasa akibatnya. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa tujuan di sini materi kita tadi ada 3 ya tujuannya, yaitu apa tadi? Coba bisa dibaca ulang. About the content. Bisa kita baca sama-sama, ikuti ya. Oke. In this chapter you will learn the first about the content of food, drink, and drug level. Okay, 1, 2, 3. About the content of food, drink, and drug level. Kali ini untuk melihat label atau ada makanan, minuman, obat. Okay, the second, how to rate food, drink, and drug level. Okay, 1, 2, 3. How to rate food, drink, and drug level. And then the last, make imperative sentence. 1, 2, 3. Make imperative sentence. Okay, look at next. Dan next page, lihat di masing-masing halaman itu kalau berapa? Ibu minta ya, ibu minta di sini ada gambar ya. How many pictures ya? Berapa gambar di sini? Oke, ibu minta ada 4 gambar, jadi masing-masing kelompok ini ibu minta ada first group, second group, dan third group, dan fourth group. Ya. Oke, pemirsa kelompok pertama mengamati gambar. Berapa? 1. Dan the second group mengamati gambar. The second picture. Dan the third group mengamati the third gambar ketiga. And then this group untuk mengamati gambar keempat ya. Silakan ya, Maki. Boleh, karena tadi kan kelompok ya. Oke, ibu kasih waktu sekitar 3 sampai 5 menit ya. Boleh, Oke, nanti setelah kalian amati, kalian pahami, kemudian nanti ibu tanya apa yang kalian lihat atau yang kalian pahami dari gambar tersebut, apa yang sedang mereka bicarakan. Oke, ada yang sudah selesai? Any else?
Ini mah. Yang lain juga menggunakan. Yang lainnya sudah. Yang second group datang belum sudah ya. Yang ketiga. Oke, telepon belum. Kalau kamu sudah ada. Kalau tidak supaya dan tidak layanannya. Oke, yang first group. Oke, what are you talking about? Apa yang sedang dibicarakan? Jelaskan bahasa kamu sendiri. Ya, kira-kira kamu mau Oke, mungkin bisa nanti masing-masing pendapatnya itu kalian jelas dan jelas orang jangan lupa untuk melakukan salam seperti udah belajarnya. Yang sudah siap untuk menjelaskan Oke, the second group, yang grup yang kedua. Halo, good morning. Good morning. Saya akan menyampaikan pembicaraan dalam paket kita halaman 58 di bagian kedua. Dia kan bilang, I think I'm going to bring this snack, dia bilang. Terus dia itu bilang, dia mau pergi beli snack. Dan kemudian cinta Oke, bisa dipahami apa yang bisa. Kita teruskan dari Nah, di sini
Apa keperluan kamu? Apa yang kamu butuh untuk piknik? Yang cowok ini menjawab, saya pikir yang saya pikirkan adalah ingin membeli snack. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Oke, ini yang berikutnya oke, jangan grup. Oke, ada. Oke, sambil kita menunggu kelompok 3 dan 4. Oke, lagi. Kelompok tadi kelompok pertama tadi mendekati ya, mendekati. Sedikit memahami. Oke, yang lainnya bisa dipahami tadi ya, kelompok pertama ketika dia menjelaskan apa yang sudah disampaikan di gambar pertama. Bisa? Tidak. Oke, tadi gambar kanan ini ya. Sweet please. Oke, gambar tadi sweet please. What do you want to buy for picnic? Dia bilang begini, apa yang mau kamu beli untuk kita piknik nanti? Tadi bisa nyambung nggak dengan yang penjelasan dari kelompok? Oke, dan next person, orang yang kedua, I think I am going to buy some snack. Nah, jadi dia bilang saya mau membeli beberapa. Jadi mereka bicara tentang membeli sesuatu untuk persiapan piknik. Oke, dan second group. Kelompok ketiga, tolong. Siap-siap ya. Ini tadi kelompok kedua tadi menjelaskan, I think I am going to buy this snack. Mereka sudah berada di kira-kira di mana nih? Di snack ya? Alfamart Market ya. Nah, jadi Thomas yang tadi temannya lagi mengatakan saya mau membeli. Dia menjelaskan dia sudah mengambil barang yang mau dibelanja lainnya. Itu apa? Atau snack yang kembali. Oke, mungkin tadi ada yang melihat grup kedua tadi menjelaskan. Oke, tadi juga mendekati ya. Oke, Denny. Dari belakang, Dios, si Tiko. Oke, silakan. Apa adanya ya? Namanya kalau jadi enggak? Nah, kita harus maju, kita menjelaskan apa yang ada dalam pikiran kita. Silakan. Oke, silakan. Ayo. Oke. Oke, ibu tunggu. Kelompok keempat yang mendekati saja, silakan. Oke, kamusnya digunakan kalau kurang paham kalau minta kamu. Yang ketiga, kamu cari kata yang mungkin merupakan kunci yang mereka bicarakan. Kamusnya mana?
kalian lihat gambarnya. Oke, yang ketiga ini kalau mungkin kalian tidak paham kata-kata yang diucapkannya, mungkin kalian bisa lihat gambarnya apa yang diucapkan. Mungkin bisa jawab tadi yang kelompok 3 dan kelompok 1 atau kelompok 2? Bisa? Oke, bisa? Jojo mungkin bisa menjawab untuk gambar kelompok 3? Rizka? Oke, mungkin bisa bantu? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang ada artinya bahasa lain ya jelas. Pernah kalian membeli barang yang sudah expired? Anak putu ada nggak ada rasa beda dengan yang masih kita ya pasti ada ya. Expired, ingat ya expired. Bahasa Indonesia-nya apa? Sudah ada. Oke, ini. Oke, tadi kan mereka belanja ya kan? Mereka berencana mau gambar yang pertama tadi mereka berencana mau belanja. Kedua dia sudah memilih barangnya. Kemudian gambar ketiga setelah dia memilih atau membeli barangnya apa yang dilihatnya? Cek ya, cek ya expirednya. Kemudian gambar keempat ngapain? Nah, mereka sudah menuju kasir. Sudah membayar barang yang dibelanja. Pernah membayar ketika kamu belanja barang bayar di kasir pernah? Jadi, oke bisa kita baca dulu kalimat-kalimatnya ini kayak gini ya. Oke, gambar yang keempat ya. Ada ready? Oke, gambar keempat ready mau baca? Siap? Yes. Oke, itu dia. Oh, you are right. Besok dikomit. To the exit. I agree. I agree with you. And let's buy another one. Don't forget. Check the bubble too. Tadi pembicaraan terakhir apa yang paling penting mereka katakan di sini? Nah, jangan lupa cek labelnya, maksudnya itu jangan lupa cek expirednya ya. Nah, agar apakah makanan itu masih bisa dikonsumsi atau layak dikonsumsi atau tidak. Kalau memang makanan itu sudah tidak layak atau sudah lewat tanggalnya, kita boleh balik lagi atau boleh komen ya, kasihnya boleh ya, itu punya hak. Jadi mereka harus kembali. Jadi sebelum dia
katanya jangan lupa cek labelnya untuk melihat apakah makanan itu masih layak konsumsi atau tidak. Oke, jadi tadi sampai di sini sudah bisa dipahami setiap gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Sudah. Pertama tadi mereka ngapain? Beli snack. Rencana bola untuk siapa? Gambar kedua? Mereka sudah membeli barang yang mau dibawakan. Dan daftar kita ketiga? Mereka melihat apa ya kayaknya sebelum dibelanjakan ya. Dan langsung pikir yang keempat ketika mereka membayar dia tadi mengatakan sebelum kita membayar ke kasir. Karena kalau kita sudah bayar, katakan gitu, pulang tidak bisa dikembalikan. Saya uang ya, kira-kira saya sudah tahu kamu belanja, kalau kalian mau belanja tiket, sudah bayar mahal, datang ke rumah, kenapa barangnya sudah expire ya? Saya tidak uangnya. Saya tahu apa yang dilakukan. Masih mau ya, tapi kalau tidak mau itu nggak boleh sebagai don't forget to check the label. Jadi jangan lupa mengecek label. Nah, ya barangnya dan nanti expirednya langsung buka. Nah, rupanya buat rumah sakit Pak? Kalau ini kan, kalau barangnya udah hamil. Kalau kamu belanja barang, Harganya lah. Oke, mungkin kemarin ketika kalian belanja tidak mengecek labelnya enggak? Hari ini kita sudah tahu, berarti besoknya kita cek. Cek dulu. Don't forget to check the label. Artinya apa? Jangan forget to check the label. Artinya mengecek label atau tulisan, maksudnya label itu tulisan yang ada di kontennya itu ya. Oke, itu tadi kita sudah lihat Pak Jaksa. Ada pertanyaan. Oke, pertanyaan tadi buat kelompok satu orang. Empat ya? Empat, tiga. Lima aja mah. Boleh di sini ada kelompok paling sedikit 4 orang. Oke, the first group, the second group, third group, good. Tiga ya. The fourth group kelompok empat. Bahkan namanya sekarang dan saya tinggal di grupnya kelompok ke-5, kelompok ke-6, kelompok Oke, silakan berhadapan tadi. Nanti ibu bagikan yang tadi. Oke, silakan berhadapan dengan setiap Iya.
Kita nak gabung dengan itu. Makanya mama beli aja.
Gaya gitu.